Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Termodinamika Kimia, Bapak Prof. Dr. Sunyono MSI, dan Ibu Lisa Tania SPD MSc, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa sekalian. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gas ideal dan gas nyata. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Anggi Anita Putri dengan ujung NPM 17. Yang kedua ada Alfitul Leonardi dengan ujung NPM 25. Yang ketiga ada Muhammad Amri Rosyid dengan ujung NPM 49. Yang keempat ada Trisna Amana dengan ujung NPM 59. Dinda Aulia dengan ujung NPM 65. Lalu Fitri Aulia Zuhri dengan ujung NPM 77 dan Dewi Astrini Aprilia dengan ujung NPM 81. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Anggi. Kepada Anggi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu gas ideal. Gas ideal merupakan gas yang mematuhi pada pembatas nol secara tepat. Molekul gas berbeda dari cairan, kecuali selama tumbukan. Walaupun molekulnya sama-sama bergerak tidak beraturan, molekul gas terpisah jauh satu sama lain dan bergerak dalam jalur yang sebagian besar tidak dipengaruhi oleh gaya antar molekul. Molekul-molekul tersebut akan selalu bergerak secara acak dan terus-menerus, hingga kecepatan rata-rata yang meningkat ketika suhu dinaikkan. 1. Keadaan gas. Keadaan gas dinilai dari volume V, jumlah mol N, tekanan P, dan temperaturnya T. Hubungan keempat variabel ini dikenal dengan persamaan keadaan. Artinya, sekali tahu nilai V, T, NP, dan T, pada sebuah sampel zat murni apapun dapat diketahui keadaannya. Dan yakin kapanpun dalam keadaan tersebut, zat itu akan mempunyai sifat-sifat yang tepat sama. Misalnya, rapatan, kapasitas kalor, warna, dan sebagainya yang sama. Namun, telah ditetapkan secara eksperimental bahwa cukup untuk menentukan hanya 3 dari variabel ini, maka variabel keempat adalah tetap. Dengan kata lain, ada persamaan keadaan yang menghubungkan volume, jumlah, tekanan, dan temperatur setiap zat murni. Dan serta hanya ada 3 variabel bebas yang diperlukan untuk menyatakan keadaannya. Bentuk umum persamaan keadaan adalah P sama dengan F T V N. Persamaan ini memiliki arti jika mengetahui nilai T, V, dan N untuk zat tertentu, maka tekanan memiliki nilai tetap. Setiap zat dijelaskan oleh persamaan keadaan sendiri, tetapi bentuk eksplisit dari persamaan hanya dapat beberapa kasus khusus. Salah satu contoh yang sangat penting adalah persamaan keadaan gas ideal yang memiliki bentuk nRT per V, di mana R adalah konstanta. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan saya bacakan. Tekanan. Gas yang menempati wadah dengan ukuran yang sama akan memiliki jumlah yang sama pula jika tekanannya sama. Akan tetapi, jika tekanan dalam wadah tersebut berbeda, maka jumlah yang terdapat dalam wadah tersebut juga berbeda. Semakin besar gas yang diisikan ke dalam wadah tersebut, maka akan semakin besar pula tekanan di dalam wadah. Adanya interaksi molekul-molekul gas menyebabkan terjadinya kenaikan tekanan. Tekanan akan menjadi berkurang jika banyaknya gas yang berkurang. Tekanan adalah gaya persatuan luas. Makin besar gaya yang terjadi pada permukaan tertentu, maka semakin besar pula tekanannya. Satuan SI tekanan disebut dengan Pascal atau dilambangkan dengan PA. Dinyatakan sebagai 1 Newton per meter persegi. Beberapa satuan lain yang masih banyak digunakan juga meliputi bar dan atmosfer. Tekanan 1 bar adalah tekanan standar yang sering digunakan untuk melaporkan data termodinamika. Diberikan dengan tanda P kecil. Satuan Tor hampir tepat sama dengan milimeter raksa atau mmHg. Didefinisikan sehingga 1 mm raksa adalah tekanan yang diberikan dalam kolam air raksa setinggi 1 mm.
untuk berbagai keperluan, milimeter Hg, dan Torr dapat digunakan secara bergantian. Gas yang memiliki tekanan lebih tinggi akan cenderung mengecilkan volume gas yang memiliki tekanan lebih rendah. Gas bertekanan tinggi akan turun saat memuai, dan gas bertekanan rendah akan naik saat dikompresi. Akan ada tahap ketika kedua tekanan sama dan tidak memiliki kecenderungan untuk bergerak. Kondisi persamaan tekanan di kedua sisi ini adalah keadaan keseimbangan mekanis antara kedua gas. Tekanan atmosfer diukur dengan barometer. Versi barometer asli yang ditemukan oleh Torricelli adalah tabung raksa yang dibalik. Tinggi kolam raksa sebanding dengan tekanan luar. Tekanan suatu sampel gas dalam sebuah wadah diukur dengan manometer. Dalam bentuk yang paling sederhana, manometer berupa pipa U yang diisi dengan sejumlah cairan yang tak mudah menguap, seperti minyak silikon. Tekanan gas sebanding dengan perbedaan tinggi cairan pada kedua kolom yang ditambah dengan tekanan luar jika satu pipa terbuka. Teknik yang lebih canggih digunakan pada tekanan yang lebih rendah. Metode yang lebih mudah dalam menghitung uap cairan manometer meliputi pemantauan pembelokan sebuah diafragma secara mekanis atau elektris, atau memantau perubahan pada sifat listrik yang peka terhadap tekanan. Yang selanjutnya yaitu temperatur. Konsep temperatur muncul dari pengamatan terhadap energi yang dapat mengalir dari suatu zat ke zat yang lain. Jika zat-zat itu bersentuhan, seperti saat logam panas merah dimasukkan ke dalam air, temperatur adalah sifat yang menunjukkan arah aliran energi. Jika energi mengalir dari A ke B, dapat dikatakan bahwa A memiliki temperatur yang lebih tinggi dari B. Jika tidak ada energi yang mengalir ketika A dan B bersentuhan, dapat dikatakan bahwa A dan B memiliki temperatur yang sama dan sudah mencapai keadaan keseimbangan termal. Pengamatan ini diringkas dalam hukum Ke-0 termodinamika yang berbunyi jika A dalam keseimbangan termal dengan B dan B dalam keseimbangan termal dengan C, maka C juga dalam keseimbangan termal dengan A. Hukum Ke-0 adalah asas yang memungkinkan kita untuk membuat termometer. Pada masa-masa awal termometri, temperatur dihubungkan dengan panjang kolom cairan dan perbedaan panjang yang terlihat sewaktu termometer mula-mula disentuhkan dengan es mencair dan kemudian dengan air mendidih. Dibagi menjadi 100 tahap yang disebut dengan derajat. Tinggi terendah diberi dengan label 0. Hal ini mengarah ke skala Celsius. Namun, karena cairan yang berbeda, memuai dengan cara yang berbeda pula, dan tidak selalu memuai secara seragam pada jarak tertentu. Maka termometer yang dibuat dari bahan berbeda memperlihatkan nilai numerik temperatur yang berbeda antara titik-titik tetapnya. Tekanan gas pada volume tetap dapat digunakan untuk membuat skala temperatur yang hampir tidak tergantung pada identitas gas. Temperatur pada skala termodinamika diberikan dengan notasi T dan dinyatakan dalam Kelvin. Jika ingin menyatakan temperatur dalam skala Celsius, maka menggunakan lambang theta. Kedua skala ini dihubungkan dengan T per K sama dengan theta per derajat Celcius plus 273,15 tepat. Maka dapat disimpulkan bahwa 0 derajat Celcius dapat disamakan dengan 273 Kelvin. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Amri Rosyid. Kepada Rosyid dipersilakan. Hukum Boyle. Pada temperatur tetap, volume sejumlah tertentu gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Hukum Boyle digunakan untuk meramalkan tekanan gas jika volumenya berubah, atau sebaliknya. Jika nilai mula-mula tekanan dan volume adalah P1 dan V1, karena hasil kali P V tetap, maka nilai akhir P2 dan V2 harus memenuhi P2, V2 sama dengan P1, V1 pada N, T sama dengan tetap. Secara molekuler, pada
Hukum Boyle, jika volume ruang suatu sampel dikurangi setengahnya, maka ada 2 kali jumlah molekul per satuan volume. 2 kali jumlah molekul menabrak dinding pada jangka waktu tertentu, sehingga gaya rata-rata yang ditimbulkannya berlipat 2. Selanjutnya, hukum Boyle-Lusac. Dengan membuat tekanan P dan jumlah N dari gas tetap, maka diperoleh hukum Boyle-Lusac. V delta T pada N, P sama dengan tetap. Begitu pula dengan membuat jumlah dan volume tetap. P delta T pada N, V sama dengan tetap. Kedua persamaan tersebut menunjukkan bahwa V1 per V2 sama dengan T1 per T2 pada N, P tetap. Demikian juga sebaliknya, ketika tekanan gas berkurang, suhu gas juga akan turun. Tekanan gas sebanding dengan suhu gas bila diukur pada volume yang konstan. Selanjutnya, hukum Avogadro, pada tekanan dan temperatur tetap, volume gas sempurna sebanding dengan jumlah gas yang ada. V delta N pada P, T sama dengan tetap. Pernyataan ini adalah kandungan utama dari asas yang dinyatakan oleh Amadeo Avogadro, yaitu volume yang sama dari gas pada tekanan dan temperatur yang sama mengandung jumlah volume yang sama. Suatu gas, yaitu volume yang ditempatinya per mol molekul, harus sama untuk semua gas selama temperatur dan tekanan bertingkah laku sempurna. Vm sama dengan V per N, Vm sama dengan RT per P. Dua kumpulan kondisi ini digunakan sebagai nilai standar pelaporan data. Kondisi pertama adalah temperatur dan tekanan standar atau STP yang sesuai dengan 0 derajat Celcius dan 1 atm. Dan kondisi kedua adalah temperatur dan tekanan kamar standar atau STAP yang sesuai dengan 25 derajat Celcius, lebih tepatnya 298,15 Kelvin dan 1 bar. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Trisna. Kepada Trisna, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu hukum Dalton. Tekanan yang dilakukan oleh campuran gas sempurna adalah jumlah tekanan yang dilakukan oleh masing-masing gas tersebut secara sendiri menempati volume yang sama. Bila sejumlah mol A gas sempurna A menempati wadah dengan volume V pada temperatur T, tekanannya adalah tekanan A sama dengan tekanan A dikali mol A dikali RT per V. Jika sejumlah mol B gas sempurna lain dari B menempati wadah tersebut, tekanannya adalah tekanan B sama dengan mol B dikali RT per V. Jika keduanya ada bersama-sama, hukum Dalton menunjukkan bahwa tekanan total adalah tekanan sama dengan tekanan A dijumlah dengan tekanan B, di mana tekanan A adalah tekanan parsial dari gas A dan tekanan B adalah tekanan parsial dari gas B. Jika campuran terdiri atas beberapa gas, misalnya A, B, dan C, ada dalam jumlah mol A, mol B, dan mol C, tekanannya dijumlahkan. Selanjutnya yaitu persamaan gas ideal. Pada tekanan, volume, temperatur, dan jumlah gas dihubungkan dengan pernyataan PV sama dengan nRT. Konstanta gas R sama untuk setiap gas. Persamaan tersebut merupakan hubungan antara dua variabel sampai suatu zat dan disebut dengan keadaan gas sempurna. Pada temperatur T, persamaan ini cukup dipenuhi oleh kebanyakan gas pada temperatur dan tekanan kamar, yaitu mendekati 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Semua gas semakin memenuhi persamaan ini ketika tekanan berkurang.
Persamaan ini merupakan hukum pembatas dengan pengertian bahwa semua gas mematuhinya pada batas tekanan nol. Gas yang memenuhi persamaan ini secara tepat disebut sebagai gas sempurna atau gas ideal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda Aulia. Pada Dinda, saya persilakan. Baik, terima kasih Alvito. Saya akan melanjutkan materinya yang kedua, gas nyata. Gas bersifat tidak sempurna karena gas ini tidak mematuhi dengan tepat hukum gas sempurna. Penyimpangan hukum terutama lebih terlihat pada tekanan lebih tinggi dan temperatur rendah, khususnya pada saat gas akan mengembun menjadi wujud cair yang disebabkan oleh gaya repulsif, yaitu gaya jarak pendek atau gaya tolak antar molekul mengakibatkan ekspansi gas. Yang kedua disebabkan oleh atraksi, yaitu gaya jarak jauh, gaya tarik atau gaya tarik antar mengakibatkan kompresi gas. Kemudian gas nyata melibatkan interaksi molekul, yaitu gas nyata memperlihatkan penyimpangan dari hukum gas sempurna karena molekul-molekulnya berinteraksi satu sama lain. Gaya tolak antar molekul membantu pemuaian dan gaya tarik membantu pengampatan. Gaya tolak antar molekul netral hanya berarti jika molekul-molekul tersebut hampir bersentuhan. Gaya ini adalah interaksi jarak pendek, sekalipun dengan skala yang diukur dalam garis tengah molekuler. Karena gaya adalah interaksi jarak pendek, tolak menolak tidak boleh diabaikan jika hanya molekul-molekul tersebut secara rata-rata berdekatan. Sebaliknya, gaya tarik antar molekul mempunyai jarak relatif jauh dengan gaya tarik itu pun efektif di atas beberapa diameter molekuler. Gaya tarik menjadi tidak efektif jika molekul-molekul terpisah jauh sehingga gaya antar molekul tidak mempunyai peranan berarti sehingga gas akan berperilaku sempurna. Interaksi molekul itu melibatkan faktor pemampatan. Gas nyata yang memperlihatkan ketergantungan gaya terhadap jarak dapat diragakan dengan membuat grafik antara faktor pemampatan Z terhadap tekanan dan dengan rumus Z sama dengan P Vm per RT. Untuk gas sempurna, Z sama dengan 1 pada semua kondisi. Penyimpangan Z dari 1 adalah ukuran ketidaksempurnaan. Tinggi semua gas mempunyai Z lebih dari 1. Menunjukkan bahwa gas-gas itu lebih sulit ditempatkan ke ruang gas sempurna. Hasil kali PVM lebih besar daripada RT. Pada tekanan menengah, beberapa gas sempurna mempunyai Z kurang dari 1, artinya gas lebih mudah dimanfaatkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri Aulia Zuhri. Kepada Fitri dipersilakan. Baik, terima kasih Alvito. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya, yaitu persamaan virial. Persamaan virial merupakan upaya matematika untuk menggambarkan penyimpangan dari idealistis dalam hal kekuatan volume molar atau Vm. Dibutuhkan bentuk V Vm sama dengan RT dalam kurung 1 ditambah B per Vm tambah C per Vm tambah D per Vm dan seterusnya. Persamaan berikut merupakan versi dari persamaan keadaan virial. B, C, dan seterusnya merupakan koefisien virial kedua dan ketiga yang bergantung pada temperatur. Koefisien virial yang ketiga, yaitu C, biasanya kurang penting ketimbang yang kedua, yaitu B, dalam arti bahwa volume molar Hc per Vm kuadrat lebih kecil dari B per Vm. Persamaan virial adalah contoh pertama dari prosedur umum dalam kimia fisika, di mana satu hukum sederhana yaitu PV per nRT. PV sama dengan nRT dianggap satu hukum pertama deret pangkat satu variabel P atau Vm.
Kemudian ada temperatur dan tekanan kritis. Temperatur dan karena uap air mudah mengembun menjadi air, telah lama diharapkan bahwa semua gas dapat dicairkan bila diinginkan dan tekanan diberikan. Berapa besar tekanan diberikan bila gas berada di atas temperatur tertentu yang disebut temperatur kritis. Tekanan yang diperlukan untuk mencairkan gas pada temperatur kritis disebut dengan tekanan kritis. Dan wujud materi pada temperatur dan tekanan kritis disebut dengan keadaan kritis. Temperatur kritis ditentukan oleh interaksi intermolekul atau antar molekul-molekul gas. Akibatnya, temperatur kritis gas nonpolar biasanya rendah. Di atas nilai temperatur kritis, energi kinetik molekul gas jauh lebih besar dari interaksi intermolekuler, dan dengan demikian pencairan dapat terjadi. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi Astrini. Kepada Dewi dipersilakan. Baik, terima kasih Alvito. Yang kedua, persamaan van der Waals. Pada tahun 1873, Johannes van der Waals telah mengusulkan persamaan keadaan. Ia memperoleh persamaan ini dengan cara berpikir ilmiah mengenai suatu masalah yang rumit secara matematis tetapi sederhana secara fisik. Van der Waals sendiri mengajukan persamaan ini berdasarkan bukti eksperimen yang dimilikinya dengan termodinamika yang logis. Bisa dilihat pada tabel di PPT. Oke, selanjutnya itu ada penyusunan persamaan. Interaksi tolak-menolak antara molekul-molekul diperhitungkan dengan asumsi bahwa interaksi itu menyebabkan molekul-molekul berperilaku seperti bola kecil, tetapi tidak dapat ditembus. Volume bukan nol, molekul seperti bola kecil tetapi tidak dapat ditembus. Volume bukan nol, molekul menyiratkan bahwa partikel itu tidak bergerak di dalam volume, melainkan terkekang di dalam volume yang lebih kecil, V min NB. Dengan NB menyatakan perkiraan volume total yang ditempati molekul-molekul itu sendiri. Maka hukum gas sempurna dilambangkan dengan P sama dengan nRT per V. Dapat diubah menjadi P sama dengan nRT per V min NB. Tekanan bergantung baik pada frekuensi tabrakan dengan dinding maupun pada gaya setiap tabrakan. Baik frekuensi maupun gaya tabrakan berkurang akibat gaya tarik yang terjadi akibat kekuatan yang sebanding dengan konsentrasi molar N per V molekul-molekul di dalam sampel. Jika pengurangan tekanan ditulis sebagai min A N per V kuadrat dengan θ menyatakan konstanta yang khas untuk setiap gas, maka efek gabungan dari gaya tolak dan gaya tarik adalah persamaan van der Waals. Persamaan ini sering ditulis dalam istilah volume molar atau Vm kuadrat, dengan V per N sebagai P sama dengan RT per Vm min B min A per Vm kuadrat. Istilah alpha per Vm disebut dengan tekanan internal gas. Terkadang lebih baik untuk menata ulang persamaan tersebut menjadi bentuk yang menyerupai PV sama dengan nRT. Selanjutnya, ciri-ciri persamaan van der Waals. Ciri-cirinya yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, isoterm. Isoterm gas sempurna diperoleh pada temperatur tinggi dan volume molar besar. Jika temperatur tinggi, RT dapat menjadi begitu besar sehingga suku pertama dalam persamaan jauh melebihi suku keduanya. Selanjutnya, cairan dan gas berada bersama-sama jika efek kohesi dan dispersi dalam keseimbangan. Lengkungan van der Waals terjadi jika kedua suku dalam persamaan sama besar. Suku pertama berasal dari energi kinetik molekul dan interaksi tolak-menolaknya. Suku kedua menggambarkan efek interaksi tarik-menarik.
Yang ketiga, konstanta kritis berhubungan dengan koefisien van der Waals untuk T lebih besar dari TC isoterm hasil hitungan berorientasi dan masing-masing mencapai nilai minimum. Kemudian diikuti dengan nilai maksimum. Nilai-nilai eksoterm ini saling mendekati dari waktu ke waktu. T mendekati TC dan akan sama nilainya pada T sama dengan TC dan pada titik kritis. Kurva mempunyai perubahan yang datar. Dari sifat-sifat kurva diketahui bahwa perubahan seperti ini terjadi jika baik turunan pertama maupun kedua bernilai 0. Maka dengan demikian kita dapat menemukan konstanta kritisnya. Dengan menghitung turunan-turunan tersebut dan membuatnya sama dengan 0, maka akan ditemukan konstanta kritis. Dan yang terakhir itu ada temperatur Boyle, yaitu temperatur Boyle berhubungan dengan temperatur kritis. Persamaan van der Waals dapat diperluas menjadi persamaan virial. Selanjutnya saya kembalikan kepada Alvito. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.